Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ini ada satu lagi. Dipakai. Tidak apa-apa, saya dengar. Bagaimana seandainya pelaku kita menerima suami yang dikatakan, nah beliau karena sudah mampu, apa usaha kita atau usaha saya untuk mendapatkan itu suami yang sudah mampu, apa yang harus saya usahakan? Itu nggak masalah, itu mati. Kalau mati itu tidak susah. Yo, ketika rindu itu ketika menimbang dalam sakala itu. Itu makanya ibu bisa sasak apa itu. Akan mulai lari dapat itu. Kalau itu anak itu. Ya kali terakhir dalam hati itu. Orang halalkan beliau seluruh hak-hak apa yang dapat ini selama mendampingi apa orang halalkan. Iya ibu, kalau halalkan itu masih dapat. Apa? Kalau tidak dapat diubah, celaka itu. Bagaimana sebaliknya? Ibu isu kalau ada sasaran ibu minta halalkan Pak capek Pak. Tolong halalkan ya Pak, waduh apa yang dapat yang waduh hati apa yang tak suri yang tolong halalkan. Lampak deda yang bodoh. Biasanya Pak kadang ini capek dari Allah. Kalau Allah makin dulu ya salah itu. Kalau mati baru saya ya kan. Isu selesai. Ya bisa saja, tapi kan orang berbeda pendapat tentang amal orang mati itu boleh tidak sampai tidak orang berbeda. Kepastiannya tidak ada. Kalau kita tahu beramal lah sedekah kemudian ya beri makan kepada fakir miskin secara amannya kemudian mudah-mudahan masuk kayak bankingnya kan ada bahasa ini kan kalau ada kan dalam pemilu semua. Malah tahu bahwa itu tidak ada dalam saya tahu tidak. Ada kuncinya tadi itu wanita masuk surga dengan dua amal tadi salat, puasa, cukup yang ketiga yang paling pokok. Itu makanya tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh, ya. Walaupun konteksnya ke Nabi, jadi sahabat ke Nabi tidak boleh, boleh berguru tidak boleh, anak ke orang tua tidak boleh. Pokoknya orang yang di atas kita lah. Tidak boleh ngapa bulannya ya supaya amal kita tidak hapus karena Allah SWT mengatakan kalau engkau meninggikan suaramu amal itu hapus. Tolong ibu jawab amal itu kok akan juga sampai ibu jual lima amal itu kan saya boleh bayar berapa aku habis karena suara tinggi ya tidak boleh suara tinggi itu adab namanya. Tapi dampaknya buruk. Tapi kalau ibu dosa saya itu diampuni dosa itu diampuni. Ya. Tapi yang telah terlanjur. Tapi kami biasanya ibu kalau bermasalah ke kami, lalu kami mau mati salah ibu. Jangan kami mati kami lapor. Jangan bapak aku kadang dapat ke istri kami. Ya, atau bapak sih kok. Jadi biasanya kami akan membawa salah. Karena nanti ya justru kami yang takut dengan ibu. Ya, ibu udah takut dengan kami takut dengan ibu. Makanya kata Allah pada hari itu suami lari nampak istri. Suami lari nampak istri. Karena khawatir ibu tidak memaafkan kami. Kalau kami tidak memaafkan ibu, boleh hubungan itu. Kadang-kadang sulit memaafkan. Lama 20 tahun sampai balik itu. Kamu hilang. Kalau orang kesempatan hilang, kalau ibu pun ada aku suami nanti dia akan lari tanpa istri. Tapi kami tak punya ibu, kalau ibu tak usah. Biasanya kami itu gampang memaafkan ibu, tak payah orang. Kami buat kalau salah ibu kami menyelamatkan Nabi. Kalau ibu tak ada di bawah kami rasul ibu ibu.
itu. Kalau kami enggak loh, dalam malam kami lupa. Kalau ibu enggak, lagi ibu malam. Itu rasa cepetnya kan. Ada buktinya ibu kok payah maafkan kami. Kalau kami salah memang. Ada waktu di akhirat suami lari sama istri takut, ya tanya istri itu nak halal kan? Makanya kalau minta halal, kalau salah buat duit bapaknya hak ibu dapat duit. Apalagi itu apa kalau janji kapan? Bahasa awak kalau membiayakan seperti apa membiayakan itu janji untuk saksi. Tahu-tahu salah saja di awal apa? Dan coba pakai itu, acuh menangi. Ibu coba ibu lepas menangi itu. Cara yang aku kadang dapat langsung dari itu. Coba dulu. Saja ke suami, ibu sebantai buat diri. Apa masalah? Apa ikat janji apa? Waktu aku dapat ibu minta halal itu banyak hak ibu yang mungkin aku bapak penuhi selama ini. Yang dulu kan ibu kan sama si bapak kan rasulnya datang sama hadiah ibu itu dapat loh. Aku kan dapat, maringi sama langsung timbul tadi dong. Nah, kalau suami minta berlanjut sering ini kami di sini capek nak bilang, ya loh. Dulu apa yang pada ngejek studio apa itu? Ibu minta pitik apa itu? Pitik saya kawan ada sudah. Nah, beko nanya, bisu nanya, apa carikan beliau itu boleh apa ngejek? Kalau suami enggak, ibu tiup juga. Lanjut ini, sering ngilu soalnya. Ibu yang kadang-kadang khawatir. Silakan ibu, ibu silakan. Ibu silakan. Sebentar. Kami pun tak berhubung gitu. Cuma kami pun dah menyimpan lumpur kami dah menyimpan. Jadi kalau kami salah ibu, saya tak ada salah kami. Cuma kami pura-pura dah tahu saya ada salah gitu kan. Ayah, tapi jadi suruh kami minta maaf. Dan akan pernah pulang ke rumah, Bu, maafkan yang tadi ya. Kalau sok Bu tadi itu, mohon maaf lahir batin. Bu, itu Bapak menginci aku itu, Pak. Ayolah. Iya hebat. Tidak ada. Kami salah itu, kami tahu salah kami itu. Tahu kami yang ibu, tapi kami pulang langsung kami perbaiki dengan cara apa? Minta minum, Bu, tolong minum. Itu kami minta maaf kesalahan kami tadi. Masalahnya ibu tidak mau maaf kami, tapi surat. Ah, ibu minta. Kalau kami nak menyuruh ibu ambil minum, tadi kami minta maaf ibu. Itu cara kami minta maaf. Bu, tolong ambil baju, ambil nadu. Itu kami minta maaf ibu. Ya. Jadi ibu kalau geluk-geluk jalan, buruk kan, kan? Ngecek kalau ada anak saya sambil duduk proses itu. Ibu kami minta maaf gitu. Kalau kami ajak ibu makan, adalah kami minta maaf. Ya maaf itu tidak apa-apa, itu kata-kata sikap. Ibu kalau bercakap apa? Kalau ngajak ibu naik Honda dulu, udah minta maaf. Apa ciping kamu? Itu caranya. Kalau ibu kira lama, wah. Pasti ngerti sih itu. Kalau baca kan. Tapi beda caranya. Kami bukan tidak tahu kami salah,
Kan kami akui, oh yang tadi itu batang-batang salah kode. Kalau maafkan nggak boleh lah, ada kado nih bu, saya orang. Tapi apa rumah tangga itu kan ada kode-kode tertentu, ada sandi-sandi tertentu untuk berislah berdamai. Iya. Kalau kami masuk kamar, tuh duduk lagi ibu. Kami tidak mengaku ibu, tapi duduk lagi ibu. Tuh tahu kami minta maaf. Rasa duduk itu. Tidak ada ibu. Apa itu? Untuk ibu kami masih punya suami lah. Masih ada pintu surga ibu tak buka mereka. Yang tak punya suami udah biar kami. Jalan mana? Kau banyak sana ibu itu masuk dalam kapaknya, ajo penyeringin-nyeringin, coba meninggikan suara tadinya, amal itu aku yang dulu yang belum kobe dulu. Andai-andai amal ibu hapus yang itu dulu, yang ke depan masih ada waktu. Yang ini lagi, masih aman ibu, ada urusan itu. Nyok ini urusan itu lagi, cari apa dulu, ya kan amal ibu sama juga juga itu. Taruh amal ibu api ketika bela-bela kapak dulu, ayat tunggu bela ini. Ibu masih ada waktu. Yang apa masih ibu, nah minta sampai halal. Beko orang Ustaz amal apa kenapa Ustaz beko dulu ni. Di komputer tu bila tu kan ada keluar panah warna biru. Kalau dekat tu balik. Dekat balik tu. Dah bayar dulu. Itu makanya mumpung alhamdulillah ibu yang punya suami alhamdulillah benar. Tolonglah Pak Ko jadi sering dulu. Jadi yang ahli itu beliau. Kalau apa jadi dulu. Tapi kami atas. Kalau atas atau mulia tinggi suatu kebawahan. Bos kalau bilang ke bawah boleh dah. Jangan boleh ke bawah ke atas. Ada yang begitu beli. Ibu silakan. Iya. Kan begini kan, nanti ada ini kita lanjut ada ayatnya dari ini. Di ayat yang ke nih ayat yang ke 13, ayat yang ke 14, 12. Ya. Lalu ada ayat yang ke 11-nya. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in. Ya. Asa ayyakuna khairan minhunna. Kamu baca ayat 11. Jangan saling meledek, jangan saling mengolok, jangan saling menjadikan candaan guyonan orang lain. Namun mencela itu sudah lebih tinggi mencela, mencaci, mencela, menghina, mengolok saja tidak boleh. Yaskhar itu merendahkan, mengolok, itu pun tidak boleh, mengolok-olok pun tidak boleh. Apalagi yang diolok-olok itu ulama, ustaz, kiai, habib, tidak boleh mengolok-olok. Itu makanya ibu acara-acara komedi itu nggak usah tonton. Komedi itu olok-olok aja. Olok-olok itu. Makanya yang komedi itu fisiknya selalu menjadi bahan candaan. Kalau dari buahnya, bibianya, dan fisiknya, ya sekarang. Jangan kita ikut-ikutan pula. Memangnya begini, kalau naskah mereka ada bersambung ke Nabi, memang ruginya apa?
Ruginya kita apa? Mereka para ulama punya ilmu, ambil saja ilmu yang baik. Soal nasab mereka bersama dengan Nabi, apa urusannya kita? Apa gunanya? Apa untung rugi? Makanya ini ayat mengajarkan tentang akhlak kita. Salah satu akhlaknya adalah la yaskhar, jangan bergurau, berolok-olok, menjadikan orang lain sebagai cadang. Menjadikan cadang saja tidak boleh. Apalagi menghina, mencaci, apalagi masya Allah dibikin karikatur, gambar-gambar yang masya Allah yang melecehkan. Tidak ada akhlak Islam dan begitu. Ya untuk apa? Dia meneliti bahwa ini nasab tidak bersambung dengan Nabi. Lalu untuk apa penelitian itu? Ya itu karena ada oknum, mungkin ada. Tapi tidak bisa itu sebagai jalan untuk menghujat para ulama, para ustaz, para hakim. Mereka kita cinta karena mereka Islam. Bahwa nasab mereka tersambung ke Nabi tidak penting. Bukankah kita sesama Muslim itu seperti saudara kandung? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu seperti saudara kandung. Saudara kandung tidak akan saling menyakiti, tidak akan saling mencela. Gunanya kita pendidik itu apa? Mempermalukan dia, mengolok dia, tidak bermanfaat pendidikan begitu. Tidak ada gunanya. Apalagi tujuan pendidikan itu hanya untuk mendiskreditkan kelompok tertentu. Udah senian aja bersama. Ya, tidak usah yang begitu-begitu kita ikut tadi. Tidak usah. Makanya begini, Ustadz siapa saja terima. Mau Salafi, mau Wahabi, mau NU, mau Muhammadiyah, semua ustaz terima, asalkan yang disampaikannya Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Bahwa ada amal-amal dia, pemahaman dia yang tidak cocok dengan kita, yang tinggalkan saya bagian itu. Ibu yang cocok dengan saya bagian yang cocok, ambil, yang tidak cocok tinggalkan. Yang ditinggalkan itu, yang tidak cocok dengan saya, jangan saya yang tinggalkan. Pasti ada baiknya saja. Tidak mungkin saya ngomong salah saya mungkin. Nah begitu kita dalam beragama itu. Yang baiknya yang kita ambil, yang buruknya tidak ada. Orang punya cacat, mana ada lagi ada letak. Tapi yang buruk itu tinggalkan. Walaupun itu keluarnya di tempat yang sama dengan kotoran, kok tandu, ambil itu tandu. Tapi tandu asalnya. Tapi tandu dan tandu situ. Ambil. Jadi begitu. Tapi tadi terbalik pun ambil. Begitu pula kebaikan. Perangi ustaz urusan dia. Yang jelas kebaikan ada pada dia ambil. Tidak mungkin Tuhan itu salah semua itu. Tidak mungkin juga kiai itu salah semua. Ada benarnya. Tidak mungkin juga benar semua. Pasti ada salahnya juga. Ya. Jangan memilih-milih ustaz. Ada kalau ustaz lain, ustaz ada cucu, ya. Ada saja dalam minimal duduk di pengajian pun dosanya diampuni Allah. Taruhlah dapat ciri itu berapa itu lape, keduanya lah hilang ya seduanya. Cuma masuk lagi ke kasih ya. Dapat kalau suruh diampuni seduanya. Mana tahu itu sepanjang itu kecil ustaz dari lape cara nomor kedua lape. Dapat kalau suruh diampuni datang saja pengajian. Jadi pilih-pilih ustaz, ya kan? Bahwa kita kalau ustaz tua sana cocok dan ustaz tua banyak yang cocok dan tapi datang kita nih berapa banyak yang cocok lewat datang minimal pengampunan dosa gitu ya. Jadi tidak usah saling mencela. Ibu kalau ada yang begitu skip buang ya. Tidak ada gunanya kita ikut gitu. Makanya nanti di ayat berikutnya kalau datang berita kepadamu maka tabayanu dan kamu diterima. Cek yang nulis siapa nih, yang ngirim siapa nih, kepentingannya apa. Jangan di-share saja. Skip kalau udah buang. Mau begitulah adabnya. Maka tidak boleh kita saling mencela. Makanya Al-Quran ini ayat yang mengajarkan tentang bagaimana akhlak kita dalam sesama. Ya, tidak boleh saling mencela. Ya,
mencemarkan nama baik orang itu boleh. Mencela tetap tak boleh. Doakan. Nabi Muhammad itu dicaci maki, dihina, dilempar dengan batu, tapi mendoakan. Kalau dia bersalah, urusan dengan Tuhan, nanti kita doakan dia jadi baik. Tapi ini menyampaikan kebenaran dengan mencela, beda ya. Kalau yang kebenaran itu ada data, ada argumen, ada dalil. Dan semuanya itu kebenaran itu kemudian dijadikan itu sebagai kebencian. Tidak. Kritik itu kalau dengan data, kalau dengan dalil, argumentasi, itu namanya nasihat. Tapi kalau tidak ada data, tuduhan, apa namanya caci maki, celaan. Ya kadang-kadang Bapak Ibu kita ada yang salah. Kalau ada orang mengkritik, kita selalu dibilang anti pemerintah. Justru mengkritik itu untuk memperbaiki pemerintah. Ibu kalau tidak pada mengkritik saya tidak pada tahu mana yang salah, mana yang baik pada diri saya. Justru karena dikritik itu saya tahu, oh, ternyata saya ada salah yang sini kurang, saya perbaiki. Kan bagus kritik itu. Makanya kritik itu bahasa Arabnya nakal. Nakal itu artinya berkilau. Itu makanya piti, uang logam itu bahasa Arabnya nukut. Uang logam itu kenapa jadi nukut? Dibakar dulu, dipukul, dibakar, baru dia berkilau dan kilau. Yang bila dia nukut. Maka kritik itu untuk menjadikan sesuatu baik, maka dikritik. Bukan karena kebencian kritik, justru karena sayang baik. Ya. Makanya kata Abu Bakar ketika dilantik jadi khalifah, kalau saya berbuat salah, luruskan dengan pedang kalian. Kalau salah saya, dan dengan kata-kata juladian, itu Abu Bakar minta supaya apa? Supaya lurus. Sebenarnya awak kalau kali dengan nasihat orang baik itu bahwa kan ada perlintasan dalam kereta api kan ada pelangnya kan di jalan itu turun pelang maka orang pun lewat sih ngelambi punya cuma panjang terus mampu langsung mata lampu lewat seperti itu. Jadi ada kereta api itu perlintasan itu capek itu. Jadi asal bunyi langsung tujuh ke bawah, asal lewat baru daki langsung. Dan kawan itu di palang kereta api itu, tidak. Jadi kadang-kadang harus keras dengan aturan ini. Tidak boleh permisi pada agak ragu-ragu, kemudian keras. Makanya asyiddah namanya keras itu penting, tapi bukan karena dasar kebencian. Ada kebencian dalam agama ini. Tapi nahi munkar itu kadang-kadang memang tidak disukai. Awak kalau menyampaikan yang baik-baik saja, ini salat ya, puasa ya, zakat ya, nah orang mah biasa aja. Tapi kalau ini jangan, ini haram, ini pasti musuh. Kalau sudah jangan urusannya musuh banyak. Tapi kalau malila ada musuh. Kalau jangan banyak musuh. Itu makanya nahi munkar itu pekerjaan yang paling berat. Dan mudah ya. Makanya para ulama banyak yang penjara. Ya karena begitu lah. Tapi bahwa saya ke pemerintah itu jangan pernah dikritik. Justru ustaz-ustaz ulama-ulama yang kritis itu yang harusnya didengar. Ya, jangan yang memuja-muja yang mengkritik itu. Karena kalau ini kami para ulama kalau kritik pemerintah tujuannya apa? Kami tidak kebablasan. Ulama tidak ada kepentingan praktis. Dia hanya menyampaikan kebaikan. Tidak ada kepentingan. Kenapa dimusuhi? Nah, silakan dimusuhi. Oh, akal ya, hadis Nabi itu. Ini hadis begini Bu, ma ra'aitu min
Ana kisah aklin wa dinin ya min ihdakunna. Kata Nabi, perempuan diciptakan dengan kurang akal dan kurang agama. Dua ya. Perempuan itu diciptakan dengan kurang akal, kurang agama. Ditanya, kenapa perempuan itu kurang agama dulu? Karena perempuan itu punya masa haid. Ya, yang di masa haidnya mungkin tidak beribadah. Dia tidak boleh puasa, tidak boleh itu salat, tidak boleh datang ke masjid, tidak boleh pegang Quran. Dia punya masa hamil, menyusui, bahkan itu berlanjut sampai 10-12 anaknya, berpuluh-puluh tahun. Kapan dia tahajud, kapan dia baca Quran, kapan dia beribadah seperti laki-laki. Itu maksudnya perempuan kurang agama. Karena perempuan ada batas-batasnya ketika dia beribadah, ada pembatas. Paling tidak pembatasnya perintah suaminya. Kalau si suami tidak mengizinkan dia puasa, boleh tak puasa? Tak boleh. Ibu ke puasa sunnah itu mengecek dapat malam. Pak, dan ke puasa besok ya. Lu tak ada boleh. Kalau tak boleh. Maka itu betul saja. Betul saja. Jadi ibu tunggulah dia indahnya. Ini kalau ada tak boleh. Aja ibu sasar puasa. Ya, jadi apa baru. Nah, jadi ibu dah boleh masuk kan? Apa yang menghalangi suami? Itu maksudnya perempuan kurang agama. Karena untuk urusan agama ini ibu terbatas, tak seperti kami. Apalagi suami ibu itu pemilik, ibu miliknya. Makanya suami disebut sayyid. Itu kalau baca surat Yusuf itu. Itu Zuleha menyebut suaminya dengan apa? Sayyid. Wa alfa ya sayyada nanti baca surat Yusuf 25 suami Zuleha itu disebut sayyid. Sayyid ini lawannya mamluk. Mamluk itu yang dimiliki budak. Sayyid itu tuan artinya yang pemilik. Kenapa suami disebut sayyid? Karena istri milik dia. Ibu milik kami. Kami ibu sudah dijual, diapa ibu ke kami dengan seperangkat alat sholat. Yang salah ibu, nggak kurang kan? Ayo, ibu akan jual beli dulu. Saya serahkan anak saya kepadamu. Saya terima anak bapak itu tuh. Saya terima ibu ucap kamu. Sampai jawari cuma pahala ibu nikah digauli istri suami. Kalau milik dia seperti budak yang dibeli di pasar budak itu milik dia. Begitu aturannya. Itu ketika ibu gini, budak itu ibunya tidak boleh beribadah sembarangan kalau tidak ada izin tuannya. Budak itu tidak boleh melakukan apa-apa kalau ada izin tuan. Seperempuan juga begitu, dia tidak boleh melakukan apa-apa kecuali salat dan puasa Ramadan. Di luar salat dan puasa Ramadan, dia harus ada izin suami. Karena ibu milik kami. Yang ibu boleh minta izin dua saja. Salat satu, puasa Ramadan satu. Zakat tak ada urusan, kami punya urusan. Haji izin kami, dan kami izinkan tak boleh haji. Walaupun kemampu. Yang tidak minta izin dua saja. Salat satu, puasa satu. Itu maksudnya perempuan itu kurang agama. Karena ibadahnya terbatas. Salah satu yang membatasi ibadahnya suaminya. Ya kan? Maka ibu yang punya suami kalau apa-apa tidak payah pengajian, itu dia lucu-lucu sih payah pengajian. Kalau lagi cuek, kalau lagi boleh pengajian apa? Kalau lagi hilang ibu rumah. Ya mengajian lah. Pak, dan payah pengajian kalau lagi penyamaran sampai jam sangat balik pengajian. Nah, sudah tu pulang ya. Pulang lagi kuliner dulu sudah mungkin. Nampak pula bahan bangsa tu. Pulang banyak pulang sampai. Karena itu disebut kurang agama tadi. Dan ibu tak dewasa beribadah seperti kami.
Kami pun ada pakai ibadah, kami tidak pernah haid, kami tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan, tidak pernah menyusui. Laki sih pada kami siapa mana pun ada. Aduh aku kurang agama, kurang akal. Kenapa perempuan kurang akal begini? Kalau terjadi perkara, ya ada sengketa atau pengadilan, harus ada saksi kan? Wajib ada saksi kan? Nah, saksi berapa orang? 2, laki perempuan? Laki-laki. Perempuan boleh jadi saksi? Tidak. Boleh kalau satu laki-laki, yang satu laki-laki lagi diganti 2 perempuan. Bako bedu saksi yang menciptakan. Allah yang itu tidak saya. Bako bedu saksi, kok bako satu laki-laki 2 perempuan saksi itu. Tidak boleh semua perempuan saksi. Harus ada satu laki-laki pengganti laki-laki yang satu 2 perempuan. Bako bedu akal ibu ini. Ibu pelumpuh. Ibu pelumpuh. Itu aku rajin mencatat. Nah. Senabinya laki-laki kok ngomong ke kamu. Karena akal kami bakal. Akal itu ini. Itu aku mencatat. Kalau ada tamunya kurang pembinaan. Kalau kami pelapang ya, aku waktu ibu tulisan raja-raja. Dan raja-raja tulisan ibu kan? Kan ibu lagi kurang kalau ingatannya kurang, catatannya raja. Kurang kalau apa ingatannya raja, catatannya buruk. Ratu-ratu ibu orang pintar, ibu tulisannya buruk-buruk. Iya, aku dokter-dokter dulu kan buruk-buruk. Dan tak ada senenya. Itu sesuatu coba. Orang lain bisa tidak gitu. Tapi bukan bagi ibu macam itu bodoh kan? Itu supaya bebo lupa macam dulu aja dong. Jadi selama ini ibu rajin mencatat juga mengkonfirmasi akal ibu kurang. Sadar dan sadar sih ibu ngecek itu soal kamu kurang mencatat lah ada dong. Itu buktinya perempuan itu tapi akal kurang. Ibu, kalau warisan, ibu dapat separuh kan? Kalau misalnya ini mati laki-laki ini, bapaknya mati, dia anak laki-laki satu-satunya. Harta warisan itu siapa itu? Semuanya untuk anak laki-laki yang satu itu. Tapi kalau anak perempuan satu-satunya, apa semua dia? Separuh saja. Yang separuh ke saudara ayahnya. Kenapa perempuan tak boleh dikasih harta semua? Karena api capek. Ratu ibu di tangan ibu-ibu ada satu, ya ratu ini nilai cincin, nilai ratu asal di tangan ibu itu los. Tapi percaya apa cuma lah. Dasar. Lagi ibu ini pegang saya. Tu pulang kan tu, dia berlaki jadi agak gitu. Mereka berlaki cukup ini tidak sampai berlaki. Tiap ke pasar, papanya pasti dapat itu satu. Tidak pernah cukup, tidak. Coba bayangkan ibu kalau belanja Pak, itu mencari harapan sepanjang pasar. Ya lah. Sampai pokoknya kami itu bukan aku menawan kami itu ke pasar. Datang dulu. Kami tak mau tahu, cuma datang dulu. Kami banyaknya sepanjang pasar. Datang dulu. Itu waktu itu kalau belanja kami duduk situ. Dan kami kami duduk datang dulu. Ini mencari harapan dulu. Itu cuma dia cari mengganggu ini. Cuma apa sebenarnya? Dua buta pasar. Mana kesimpulannya? Ada kalau lampu pasar. Padahal beda harga itu mati pian. Punya banyak sepanjang pasar. Tapak kalau payah mimpi itu hanya mikir dong. Ada. Enggak masalah kan. Kalau kami tidak ada di pasar atau sokok kami lagi ke sore, biar boleh. Ada berubah kan saya ini itu. Padahal tadi itu 20 ikut apa? Itu bisa dibohong. Jangan dibohong.
Dan makanya ibu kurang akal bukan bukannya ego dari itu. Jadi ibu sama kamu kurang akal itu. Karena memang beda apa cara berpikirnya. Itu makanya ibu kalau bercakap waktu rumah tangga Allah suruh itu tidak boleh coba gitu kalau Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Hakaman, hakim kita siapa? Saya kalau menikah dengan istri saya dulu hakimnya siapa? Ya bapaknya lah. Dan hakimnya kalau tidak ada bapaknya itu kembali hakim namanya. Hakim yang punya kuasa penuh terhadap perempuan ini siapa? Bapaknya. Aku kalau bercakap di istri aku tidak boleh datang kamarnya. Buat mama kurang akal, kapan? Macam itu, aku kalau datang ke amaknya, aku kagum berani anaknya. Iko perami nama, Nikola sakit kepada emosi. Pakai zaman dulu nak pandai gitu, betul. Saya jual dia baru tak jadi ibu ya, karena aku ibu menjaga anak ibu loh. Kalau ibu emosional, tak pakai kuat. Maka kami yang salah, anak ibu yang salah loh. Dah itu, ibu emosi. Kalau anak ibu salah, karena mungkin ibu menerima anak ibu salah loh. Tapi kalau mau kapal pun ke hakim bapaknya, Pak, anak apa mereka perangannya banyak. Pakai siapa tu? Onde. Dan kedua tidak taruh di dia. Kau taruh di dia ni ada tulis ni. Lalu kau anak cocok kau berapa? Tak berbicara bapaknya. Kenapa kau lukis? Kalau dia marah tidak nak macam itu. Urusan. Maka dia nak kata nama urusan. Beda kan dia fikir. Beda itu. Kalau aku kamar aku ada bercakap di sini aku pilih ciri-ciri yang penting kan. Itu cara aku. Pak yang ada tu banyak kok pada sini. Kini dia cari dapat nang uang jual. Pasti betul cara aku. Saya asal bercakap di orang mengadu kamar ya. Pilihnya ciri-cirinya. Nanti kata lain. Nah, kalau ada sebanyak aku dah pusing. Mana aku sudah mencari? Dah betul kan? Dia emosi. Tak pakai kuat. Tapi kalau kapal aku tak cukup dah beda. Bocor itu perangai istri aku kecap aku. Yang enggak ini. Tahu? Ada maka perempuan kau itu tadi dia bukan kurang akal begitu tak akal. Dia lebih emosional, tak rasional loh. Lebih emosi. Nah kalau kami lebih rasional. Itu kenapa mara'aitu min naqisati aqlin wa dinin min ihdaku. Hadis itu di sahih itu. Perempuan itu diciptakan dengan kurang agama dan kurang akal. Mana bulannya? Makanya ibu tidak boleh jadi imam kan? Salah satunya kurang agama kan? Tidak boleh jadi imam, tidak boleh khatib di masjid. Itu kurang agama. Gitu. Itu bukti-buktinya itu banyak buktinya tu. Pasal perempuan itu kurang agama dan kurang akal tadi. Salingan ringan di ibunya. Ginilah, ibu kalau ni hadis sahih, kalau suami istri melakukan maksiat di siang Ramadan, dia bergaul suami istri. Suami istri kok. Siapa yang puasa 2 bulan berturut-turut? Suami saja. Ibu kan? Kerajaan bro. Itu buktinya ibu. Berbeda kamu pulang ibu. Kenapa ibu seperti anak kami? Jadi salah dulu yang dianggap salah kami dari ibu lah. Karena orang nak neraka salah kan dihukum lah. Betul loh. Yang dihukum salah kan orang neraka. Orang neraka kan dihukum lah. Itulah kami ibu yang dihukum salah apa yang dihukum kami. Tak betul. Karena yang dihukum bukan karena berakal. Orang tak berakal tak dihukum. Apa nama ibu banyak dosa ibu ikut saja kami. Ibu coba ibu baca nanti di surah An-Nur 31. Ketika perempuan tidak menutup aurat. Ini An-Nur 31 baca. Kalau perempuan tidak menutup aurat, baca di penutupnya. Siapa yang disuruh bertobat? Suaminya, bapaknya.
Ibu berkade-kade, kami yang bertobat. Ibu membuka aurat, suami yang bertobat dari istri lo. Pak kebetu nembaraka suami yang tidak punya akal dan dikasih hukuman, dan dibebankan dosa, yang berakal kasih hukuman. Tuh buktinya tuh. Jadi untung deh ibu jadi kurang akal. Nah untung namanya. Ibadah yang bisa gede, babal dosa jadi ringan, tapi itu untung ibu kurang akal. Ya, ya dosa kurang. Ibadah segini ya. Aku dikaitkan ke yang Maria jadi sekarang itu kan kalau itu lagi maklumi saya rasakan. Kayak ibu-ibu kalau hari-hari, tak tuh kurang akal tuh. Kan dari yang hari-hari kurang akal kan? Aku makan ibu banyak hari-hari. Apa kurang akal loh? Tapi yang banyak hari-hari dari ibu. Ibu pada di kampung. Ibu kalau mencari anak sepanjang kampung nyari nama anak. Dan jadi kalau apa jarang lari nyontok antuk saya kepala cuy sampai ini panen aja. Karena ibu nyari sepanjang kampung itu jadi memang begitu lah. Jadi kurang akal itu bukan menghina perempuan, enggak lah. Maksudnya memang ibu-ibu dalam bagian-bagian tertentu memang tak seperti kami tanggung jawab akalnya beda. Cuma kok saksi satu yang paling akhir itu saksi ya, saksi itu laki-laki, tak boleh perempuan. Kalau yang laki-laki satu, tak boleh ganti perempuan dua, ada yang laki-laki yang satu gitu, itu buktinya. Jadi bukan merasa terhina, enggak. Kalau Nabi mengatakan perempuan kurang akal, kurang agama, enggak. Itu ibu karena ibu punya emosional, kami punya rasional. Itu waktu kami memimpin, karena memimpin kok rasio, tak kurang. Makanya ibu disuruh rumah kan, apa kerja ibu menjaga anak. So anak bisa kadang jo emosional, bukan jo rasional. Makanya ibu kalau mendidik anak, kalau mengasuh anak di rumah, tak nyaman anak itu ya, kalau jo perasaan. Kalau kami mengasuh anak di rumah, anakku udah jadi gadang, lasing anak. Di kampung dulu lasing ibu, tak gadang, urus udah gadang. Kalau anakku kalau menangis, gampangnya tinggal. Ya kali ini pada mau dari radang ibu menangis anak, pakai capanya untuk. Tak ada nangis, tak ada tok lah, nangis dah, tok. Itulah kita. Tidak ada yang antuk, ngantuk. Capek, betul-betul. Tidak pada yang kita gampang dulu. Kalau itu ada itu menangis, gosok, mana sakitnya, gangguin, cium-cium, menangis kan baik, gosok, menangis kan ibu menangis. Itu apa anak kalau tunjukin dulu rumah, kalau dari bapak tinggal terus sasak mau anak. Tapi kalau ibunya tinggal ada happy-nya ya, happy ibu meninggal itu. Itu waktu ibu sebut umi itu imam mati ikutan. Makanya anak-anak psikologis gampang saja ibu. Tanya lagi dia, jadi anak ibu 5 tahun kan, akhirnya pilihan, lihat mana yang akan juta mati, ya Pak, atau mana itu. Dulu ya, Pak, saya langsung. Kita sampai ya. Iya kenapa ibu emosi, rasa ibu pakai perasaan. Itu aku nyaman waktu perasaan gue. Itu aku cocok, aku pada ibu guna, suara ibu guna, pembawaan ibu guna, kan ibu rasul. Kalau kami nak karya saja, ulang kari, motor kari, suara kari, amok kari, kapalo kari. Saya itu bapak. Aja itu. Kalau kami pakai kau, ya. Jadi ibu kurang akal itu bukan berarti menghina, enggak. Kalau ibu awak cipta tak beda. Ibu dari tulang awan, lunak. Kami di tanah batu bata, beda kan? Minsal saling terfakar kan? Itu sudah beda, ibu. Cipta beda. Kami diciptakan di tanah kari, batu bata, batu dari batu kami. Itu apa kari? Ibu dari tulang awan, tulang lunak. Tapi itulah hebatnya Allah Maha Bijak. Kalau sama-sama dari batu bata, ibu mungkin smackdown semua. Agak kari gitu kan.
Untung ibu terima dari ibu pulang lawan. Kalau kali ibu ibu nangis kan, ibu di bunda dari ibu bunda untung gitu. Kok sama dari waktu apa kalau apa? Akan jadi rumah tangga berjalan baik gitu. Bijaksana Allah. Maka soal kami kali kan memang kami kepala. Soal ibu bunda telah diciptakan itu ibu berjalan itu di fitrah itu. Maka ibu jadi soal bunda itu supaya ibu mengecil rendah dari kami. Tujuannya. Kami jadi soal kali, kalau soal kami lebih tinggi dari soal ibu. Untuk fitrahnya. Jadi bagi ya, ambil itu. Ya, silakan terakhir. Jam 11.40 nih. Ya, terakhir. Ya ustazah jadi imam boleh. Bekok jamaah jadi sembahyang di belakang bapak itu. Ya kan wajib ustazah itu di belakang dia sembahyang. Banyak udah. Kalau dia ustazah yang mengajarkan agama boleh. Tapi kalau ustazahnya glowing, aja di muka apa-apa. Kalau glowing ustazahnya di muka ibu apa cukup menangis suara saja. Kalau boleh ini pak, misalnya ustazah glowing di muka apa-apa ini pak. Apa kok ini ceramah yang agak. Ya tak? Itu manusiawi. Ya. Tapi kalau ustazahnya nanti anak dulu, punya masih korban. Saya boleh ngomong dia, pokoknya mana dulu kan dia lah. Agar apa-apa pun mana macam-macam jadi teror aku ini menjadi. Ayah, nenek-nenek tadi baca tuh di Al-Qur'an ayat 60 itu. 60 ya. Kata Allah nenek-nenek yang berumur 60 yang tak mau lagi dengan laki-laki. Nah, ibu kok juga laki-laki dan dengan saja ibu yang muda itu kata Tuhan tidak berdosa lagi membuka aurat. Jadi kalau ibu yang berumur 65 itu baik pasal ini pakai pakaian seksi. Ibu umur 65 pakai romini ke pasar. Saya cuma jadi bagi isu itu. Aku itu itu aku dibolehkan atau fitnah gitu. Apa yang gue ya itu kan fitnah. Yang kalau 70 ibu, aku di kampung aku dulu ada nenek-nenek, kami belum mandi ke batang air itu. Nenek-nenek 70 kok pulang batang air itu mandi pakai tektok ke kampungnya. Tidak ada masalah. Ya ada masalah fitnahnya itu. Yang masih terawat, jangan. Ibu yang mendok kondisi tubuh ibu. Cari sekat ibu kalau kampung yang lama-lama itu. Ada pakai dalam ini deh. Nah, bagaimana kalau